Nah, kita perlu juga mendengar apa sih buah pikiran dia terhadap peraturan yang kita buat gitu. Jadi ya anak-anak juga perlu dikasih kesempatan dong untuk dalam tanda kutip berdebat. Berdebat dalam arti bukan mau kasar sama orang tuanya, tapi kita perlu rendah hati menyamakan posisi dengan anak kita sebagai sesama manusia yang juga punya hak untuk berbicara, hak untuk merasa nggak ngerti gitu kan. Kita perlu ajarkan dia tentang iman kita gitu. Jadi jangan menyerahkan tugas penanaman nilai-nilai tentang iman kita, agama kita itu kepada sekolah gitu, kepada rumah ibadah saja, jangan. Itu harus tugas kita, ya kan? Karena apa? Anak-anak yang ditanamkan iman sejak dini dan disiplin every day itu akan lebih kokoh dasar dia untuk bisa memahami apa itu penurutan. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak Anda untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Tak ada bosan-bosannya kalau kita membicarakan soal anak dan banyak sekali kita rasa, wah tantangan ataupun nikmatnya menjadi orang tua dalam mendidik dan mengurus anak-anak. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana caranya mengajar anak untuk menurut pada orang tua. Saya rasa ini adalah harapan dari semua orang tua agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang penurut, khususnya bagi para orang tua. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Ibu Helena, shalom. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Aduh, kita biru-biru, senang sekali loh. Biru itu kan melambangkan apa ya, ketenangan. Betul. Dan lautan, kita jalan-jalan yuk. Jadi kepengen deh. Dan ini juga ngomongin soal penurutan. Namanya penurutan, saya rasa ini harapan semua orang tua ya. Di rumah kalau anak nurut ya. Kayak rasanya tentram banget Ibu Helena. Seperti warna baju kita. Betul. Nah, ini ngomongin soal menurut. Semua orang pengen banget menurut. Memangnya Ibu Helena sebagai seorang praktisi pendidikan ada melihat fenomena apa nih ngomongin soal penurutan? Ya pada dasarnya sebenarnya orang suka suka mengajarkan banyak hal gitu ya kepada anaknya. Oh, bisa ini, bisa itu, bisa keterampilan ini, keterampilan itu. Padahal sebetulnya kalau di kitab suci, khususnya di Alkitab ya, sebenarnya keterampilan paling utama yang perlu diajarkan pada anak-anak kita adalah penurutan. Wah, penurutan. Betul. Kalau anak udah bisa menurut, itu sebenarnya ilmu apapun bisa kita ajarkan dengan dia dan dia akan bahagia karena ada di jalan yang benar. Karena dia gampang dia patuhi, ya kan? Ya nilai-nilai dalam imannya dituruti, gitu kan? Jadi hidup dia akan sangat nyaman dan kalaupun mengalami masalah, kegagalan, dia akan sangat mudah bangkit. Karena apa? Karena dia bisa memandang orang dengan kepala tegak. Karena dia tidak melanggar hukum, tidak melanggar nilai-nilai yang dianut oleh imannya dan juga budaya yang ada di dalam lingkungan dia gitu. Dan gak heran juga ya Bu Helena, kalau penurutan ini gak ada dalam anak-anak misalnya, hubungan dengan orang tua jadinya gak kurang baik nih. Bisa kedepannya malah mungkin sampai dewasa juga nggak ada lagi yang namanya hubungan baik dengan orang tua. Nah ini yang mau kita bahas, gimana caranya supaya anak-anak saya nih menjadi seorang yang penurut. Nih penurut sama people pleasure gimana dok? Waduh, ini dia nih, penurut sama people pleasure. Karena jadi orang tuh pengennya anak-anak menuruti dia. Ya kan, jadi mungkin kita perlu ingat juga bahwa pada saat kita mengajarkan anak-anak untuk menurut, pada saat yang sama kita juga perlu menghargai
buah pikiran dia. Jadi ketika kita memberikan satu peraturan di rumah misalnya kan, ada rules-nya nih di rumah, nggak boleh misalnya nggak boleh pulang lewat jam 10 malam Betul. gitu. Terus kalau habis main harus dirapikan. Pokoknya papa pulang jam 5 ya. Jam 4 harus udah rapi nih. Boleh berantakan, main-main boleh, tapi jam 4 harus sudah rapi. Karena apa? Papa pulang harus sudah rapi karena kita harus hargai. Papa sudah capek kan bekerja. Nah, itu kan peraturan-peraturan kita bisa buat di rumah sehingga membuat kedamaian di rumah kan. Peraturan kan gunanya untuk menciptakan ketenangan, kedamaian dan Benar. sukacita ya. Seperti itu. Nah, tapi kan anak-anak bisa bertanya sebagai pribadi yang kita sudah dengung-dengungkan bahwa anak itu adalah pribadi yang unik. Nah, kita perlu juga mendengar apa sih buah pikiran dia terhadap peraturan yang kita buat gitu. Jadi ya anak-anak juga perlu dikasih kesempatan dong untuk dalam tanda kutip berdebat. Nah, Ya kan? Berdebat dalam arti bukan mau kasar sama orang tuanya, tapi kita perlu rendah hati menyamakan posisi dengan anak kita sebagai sesama manusia yang juga punya hak untuk berbicara, hak untuk merasa nggak ngerti gitu kan. Ya kan dia punya hak untuk nggak ngerti, saya nggak ngerti loh mama, kenapa? Kenapa jam 4 harus dirapikan? Ya kan? Karena papa tuh pulang sudah capek nak. Jangan sampai papa sudah lelah kayak begitu terus lihat rumah berantakan. Kasihan lah sama papa misalnya gitu. Kita jelaskan. Jangan bilang kenapa? Kamu gak suka? Keluar. Ayo, ngeri banget dong ya, ngeri banget. jadi ketika kita sebagai orang tua Mm-mm. membuat satu peraturan agar anak-anak menurut, bukan semerta-merta kita hanya harus yang namanya diskusi seperti itu ya Bu Iya, Helena. iya. Dan Apa tujuannya Bu Helena? tujuannya paling utama adalah membuat dia sadar bahwa ini sebetulnya untuk kebaikan dia juga. Kan kalau pulang papanya nggak marah-marah kan enak kan? Kan rumah bersih. Papanya pulang, aduh papa capek, papa minum ya, iya sayang. Ah, senang kan dibandingin pas pulang, berantakan banget sih rumah nih. Jadi marah-marah. Emang enak. Kita tinggal di rumah yang penuh dengan teriakan-teriakan. Kan gitu kan ya. Nah, jadi memang ada trik-triknya sih. Sebenarnya gimana caranya supaya anak kita akhirnya bisa memahami aturan-aturan yang dibuat di rumah dan juga mungkin barangkali apa tuh yang dia anut dalam kepercayaannya gitu. Kenapa sih kita kok nggak boleh makan ini dan itu misalnya Ya, gitu? betul. Kenapa sih? Nah, ini kita perlu lakukan upaya-upaya untuk bisa membuat anak itu walaupun nanti dia harus struggle dengan perdebatan dengan kita barangkali ya, perdebatan dengan kita, tapi pada akhirnya dia akan ikuti gitu. Nah, sebelum kita masuk ke trik-triknya nih, pasti ada juga anak-anak ya yang dia menurut hingga akhirnya dia menjadi people pleaser dan suatu waktu dia jadinya memberontak. Nah, itu dia. Karena apa? Karena selama ini dia hanya boleh menjawab iya aja, nggak boleh bilang no kan gitu. Dan dia tidak didengarkan, dia tidak dikasih kesempatan atau ruang untuk tanya jawab, untuk berdiskusi, untuk menghilangkan rasa bingung dia gitu. Nggak dikasih ruang buat itu. Nah, akhirnya dia patuh karena apa? Takut dipukul. Ya. Ya kan, mungkin nggak dipukul, tapi dicemberutin mamanya sama aja dong, ya kan ya. Jadi sebaiknya memang kasih ruang untuk diskusi, kasih ruang untuk bicara dan berdialektika ya, artinya ya berdialog seperti ini gitu. Sehingga ada kesepakatan dari keduanya ya untuk membentuk satu peraturan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, saya langsung penasaran nih soal tips and triknya, tapi tahan dulu Ibu Helena dan pemirsa, tetap bersama kami The Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana membuat anak-anak menurut kepada orang tua. Tadi udah dikatakan, saya rasa itu juga salah satu tipsnya deh Ibu Helena, perlu yang namanya diskusi ya dan penjelasan kepada anak-anak. Nah, apa tips dan trik yang tadi Ibu Helena sempat katakan? Iya, jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa keterampilan yang perlu diajarkan kepada anak pertama kali dalam hidupnya adalah belajar tentang penurutan. Ya. Karena apa? Di dunia ini ada begitu banyak peraturan, bro. Banget. Lalu lintas, ya nggak sih? Di sekolah juga ada peraturan, kan gitu kan? Akan banyak sekali peraturan yang akan dia temui dalam hidup ini. Nah, kalau di rumah sudah terbiasa liar, semua boleh dilawan, semua boleh dicoba,
ya ribet nih urusannya ya. Misalnya sama kakeknya datang terus kakeknya dijambakin gitu. Terus kita diem aja gitu dengan alasan ya namanya anak-anak, ya dia kan mau explore. Jangan Iya. salah ya nanti kalau akhirnya dia juga akan jambak kita gitu depan orang. Kan gitu kan. Orang-orang mikirnya masih kecil nggak apa-apa. Saya menemukan keluarga seperti itu. Jadi waktu Hmm. kecil saya juga heran kenapa ya kok dikasih kebebasan segini besarnya gitu. Ya ampun dia boleh ngapain aja loh, boleh teriak, boleh lempar-lempar, boleh even tuh mukul gitu. Waduh. Ya apa mau naik ke sana ke sini, nggak ada aturannya gitu ya. Ke rumah orang pun dia jungkir balik tuh, papanya diam aja. Saya bilang gini, kok kalian nggak kasih aturan sih? Aduh. Ini masih kecil, dia harus punya kebebasan yang maksimal. Bener dong, saya bilang, ntar satu saat orang ini akan menuai badai, bener kan? Ketika usia makin nambah, wah di sekolah jadi troublemaker, Wah. dimusuhin oleh teman-teman, nggak ada temannya, yang ada gaul dengan anak-anak yang liar juga, terus gurunya juga capek banget, akhirnya nilai jelek terus gitu kan. Abis itu dia tarik nih, akhirnya si papa mamanya tarik, dia yang mereka yang ngajar. Nah kan dari nol lagi, padahal anaknya udah ABG, dari nol Wah. lagi kan. Jadi akhirnya harus pakai pukulan deh. Akhirnya anaknya jadi trauma kan. Akhirnya anaknya jadi takut. Emang berubah sih akhirnya, berubah menjadi takut maksudnya. Berubah penurutannya bukan karena kesadarannya, Itu dia, tapi karena takut. ada sekian tahun yang terbuang untuk mengajarkan penurutan dengan cara yang benar. Oke. Gitu ya. Akhirnya dia pakai tangan besi mau nggak mau, karena anak itu udah nggak bisa dengar lagi. Wah, Diajak ya. ngomong nggak bisa lagi udah. Jadi akhirnya pakai tangan besi deh. Nah, gimana Ibu Helena tips dan triknya nih? Ya, jadi seperti halnya di dalam kitab-kitab suci ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah kasih kan, khususnya di Alkitab disebutkan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sehingga kita tuh sejak awal kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita karena kita dikasihi oleh Tuhan kan gitu. Nah, pada anak juga kita harus sampaikan pesan ini. Tell them bahwa kita always love them. Iya. Gitu ya. Jadi kita perlu ucapkan ini setiap hari. Jadi kayak ini dong, kayak basi gitu. Enggak ada yang basi, serius. Sekarang gini aja deh Eva, kalau suamimu pagi-pagi bilang, Eva, I love you. Kira-kira bosan nggak? Kalau tiap pagi. Dia pagi, apa namanya, ya dengan sepenuh hati lah. Eva, I love you, ya kan? Bye dear, I love you. Bosan nggak sih? Aku nggak bosan loh. Aku senang malahan. Ya iya, aku nggak bosan karena aku ini udah hampir tahun 29 tahun pernikahan loh. Dan setiap hari dia bilang I love you gitu. Dan aku butuh itu gitu. Dan itu jadi penyemangat Bu Helena juga. Bahwa aku nih hidup rupanya karena memang ada yang masih membutuhkan aku gitu, dan ada yang mengasihi aku gitu kan. Jadi apa namanya, anak-anak juga perlu itu. Walaupun kesannya kayak cuek gitu ya, masih kecil kan. Sayang, I love you. Mami sayang sama kamu, misalnya gitu kan. Nah, ya gak usah kayak bahasa Inggris juga sih, ya kan. Entah bahasa apalah itu, yang penting kasih tahu sama anak kita melalui ucapan kita, supaya apa, telinganya dia dengar, matanya melihat tatapan kita yang menyayangi dia, gitu kan. Jadi itu dulu. Jadi kalau apa namanya, ketika dia mungkin memecahkan barang, atau mungkin dia mungkin apa ya, ganggu adiknya, atau dia mungkin ya mempermalukan kita lah depan orang-orang, kok malah kayak begini sikap kamu. Ya kita boleh tegur secara pribadi, tapi jangan lupa selalu ingatkan dia bahwa kalau kita akhirnya kasih konsekuensi, apa konsekuensi yang buat dia nggak enak gitu ya, misalnya akhirnya kita hari ini nggak jadi deh kita berenang. Habis kamu tadi begitu sih. Kan tadi kan dari awal Mama dibilang, kalau kita ke rumah Opa, tolong jangan bikin Opa sedih ya. Bikin rumah tuh menyenangkan. Jangan dipecahin barang-barangnya gitu kan. Kalau kamu bisa tertib, nanti kita berenang kan gitu kan. Sekarang nggak batal berarti. Masa nggak berenang, Mama kan nggak sengaja. Ya sudah, ini pelajaran. Next time kita berenang lagi ya. Tapi nggak jarang nih Bu Helena, orang tua sendiri di awal pun jadinya langsung kepancing emosinya, dan apakah itu juga salah satu penyebab jadi anak tuh nggak menurut lagi? Sebenarnya kepancing emosi mungkin marah maksudnya ya? Iya, langsung marah secara refleks gitu. Iya, aku pikir itu sangat satu hal yang manusiawi ya kalau kita marah. Cuman tetap aja mesti dikontrol, ya kan? Marah boleh, tapi jangan sampai kita meledak yang seperti apa ya,
berlebihan. Iya, kalaupun terjadi seperti itu, saya tidak benarkan, tapi eh, bisa diperbaiki gitu ya, dengan cara yang minta maaf seperti yang berkali-kali saya sampaikan, bahwa yang namanya permintaan maaf itu adalah bagian dari kebesaran jiwa seorang mama papa, dan itu akan melatih anak-anak juga untuk belajar minta maaf juga di kemudian hari. Wah, Kan ini gitu ternyata menyambung Mm-mm. dengan berbagai cara hanya dari penurutan yang pertama tadi. Iya, betul banget. Ibu Lena Nah, lanjut nih terus jangan tips-tipsnya. lupa, Eva tuh akan nurut sama saya kalau kita punya hubungan dekat kan. Betul. Ya kan, kalau misalnya Eva nggak kenal aku, terus Eva tolong dong, aku benar-benar minta tolong dong, ya, ini apa, beliin capcay, enak aja, kamu siapa gitu. Enak aja, emang kita siapa nih gitu kan. Tapi kalau kita hubungan deket, oh mungkin Bu Helena lagi kelaparan banget nih, tolongin dong, beliin dong, pasti gitu kan, karena kita udah kenal deket gitu. Nah, kadang-kadang anak nggak nurut sama kita karena dia nggak kenal kita. Wah, bisa begitu Bu Bisa Helena. lah, Karena orang mungkin kita anaknya. mikirnya gini, kita kan orang tua udah pastilah Ya, kenal. tapi kalau hari-hari kita nggak pernah main sama dia, bagaimana dia mau kenal kita, Fa? Ya kan, pagi berangkat kantor, titip sama Mbak, lalu pulang lagi sore, terus titip lagi sama Mbak, kan gitu kan, cuma ketemu doang, hai-haian, peluk-peluk, I love you sih, ya kan? Tapi nggak ada waktu untuk bermain sama dia, karena apa, ntar ya, masih banyak deadline gitu. 15 menit doang lo sehari, masa nggak bisa sih? Ya pemirsa ya, 15 menit sehari gitu kan. Tapi dengan yang kualitas yang baik ya. Duduk beneran di lantai, kita main tuh, tinggalin tuh handphone. Ya kan, duduk beneran di lantai dan main yang gila-gilaan lah. Kasih lihat sama dia bahwa kita juga seperti dia kok dulunya gitu. Ya kan, bisa kuda-kudaan kah, bisa balapan jadi ular lah, merayap balap-balapan, kita jadi yang kalah gitu. Terus dia bilang, ya mama kalah, ya mama kalah. Itu seru banget tahu. Seru banget ya, duduk bersama dengan anak bener-bener dalam posisi di mana kita punya waktu 100% untuk dia gitu. Wah, Ibu Nena, kita masih akan lanjutkan. Ternyata tips-tipsnya ini masih banyak lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas bagaimana caranya membuat anak menurut pada orang tua. Lanjut nih Bu Helena, nggak sabar dengar tips dan trik berikutnya nih. Mau dipraktekin ya di rumah ya. Iya, saya mau, mumpung anak saya masih kecil. Gimana nih Bu Helena? Nanti anaknya namanya Love Your Child ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa anak itu akan mudah untuk menuruti kita ketika dia kenal kita secara pribadi. Makanya orang yang sering bermain sama anaknya biasanya akan lebih dipatuhi dibandingkan orang yang kasih banyak mainan mahal-mahal, tapi anaknya selalu bermain dengan mbaknya gitu kan. Nah itu dia, jadi kita perlu garis bawahi ya, kekuatan bermain itu luar biasa loh ya. Terus kita juga kan kalau kita punya, bukan pacar lagi ya, suami ya, Pasangan ya, kan kita pasti punya panggilan sayang dong, iya dong. Masa nama sih? Benar, pasti punya panggilan pasti sayang. ada panggilan sayang lah, ya kan. Kalau saya dipanggil oleh suami saya gitu ya kan, mungkin Eva dipanggil dengan nama yang lain, misalnya ada yang panggil sweetie, ada yang panggil cinta, ada yang panggil macam-macam deh, kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan anak kita? Berilah nama. Emang udah ada namanya sih. Anak saya namanya Golda, tapi saya lebih senang panggil dia Bolu. Bolu tuh artinya anak perempuan ya. Dia, Bolu kukus, dia senang bener tuh Bolu kukus. Ya saya peluk-peluk, belai-belai, Bolu sayang, gitu-gitu senang dia. Padahal nama dia kan Golda. Nah, mungkin anak kita perlu perlu tanda itu, nama yang spesial diberikan dari kita gitu ya, mungkin singkatan kah apa terserah, yang penting dia tahu bahwa itu adalah tanda sayang. Saya tahu kalau mama saya sedang marah, dia akan sebutkan nama lengkap saya. Iya, betul. Helena Valentina. Aduh, ini kayak bakal mau diapain nih gitu kan. Lalu kalau panggilnya panggilan saya waktu kecil tuh Butet kan ya. Kalau dipanggil Butet tuh berarti dia lagi sayang banget sama saya tuh. Kita minta apa aja bakal dikasih ya kan? Aman ya. Nah, kemudian nah ini nih, sebelum tidur ya, bedtime itu waktu sebelum tidur tuh adalah masa-masa di mana sebenarnya gelombang alfa sedang terjadi. Karena kan santai banget ya. Nah, itu sebenarnya harus jadikan ritual yang yang powerful untuk kita menanamkan
nilai yang untuk dituruti oleh dia. Gitu kan. Jadi kita pilihlah cerita-cerita dari yang kita tahu baiklah dari Alkitab ya. Mungkin punya buku-buku cerita atau mungkin dari agama lain mungkin punya buku yang lain gitu ya. Cerita-cerita yang berisi pesan-pesan moral yang kita ingin anak kita itu akan turuti gitu. Ya kan, misalnya tentang Yunus, bagaimana yang namanya kalau tidak menurut sama Tuhan itu yang rugi sendiri gitu. Dan bahwa yang namanya kalau Tuhan yang suruh itu pasti ujungnya baik gitu kan, misalnya gitu kan. Nah itu kan akan membuat dia punya imajinasi yang besar tentang arti sebuah penurutan gitu kan. Kemudian mungkin itu juga kita boleh izinkan dia untuk memilih gitu. Nah, kamu mau yang mana? Ini mau cerita tentang Yunus atau cerita tentang tentang Adam dan Hawa atau Kain dan Habel, tentang penurutan juga sih gitu kan, atau tentang yang lain lah. Pokoknya intinya adalah nilai-nilai moral yang kita ingin tanamkan pada dia. Nah itu pada saat sebelum tidur tuh jangan dilewatkan gitu. Kalau bisa mami-mami tuh sebelum anaknya tidur pulang, tolonglah gitu ya, pulang, karena itu kan mahal tuh. Waktunya. Itu momen itu mahal banget gitu. Nanti mau kerja lagi silakan, tapi sebelum dia tidur jangan sia-siakan, ya kan? Makanya saya ingat sekali Bu Helena, kita selalu diundang sebelum jam tidur tuh kita bangun yang namanya doa bersama dengan keluarga, dan itu salah satunya bisa membuat anak-anak menjadi penurutan juga ya Bu Helena ya. Betul. Karena di akhir hari itu sebenarnya saat-saat yang menenangkan ya, karena nggak ada target kan, kecuali PR udah selesaikan dulu PR-nya kalau anak gede nih gitu ya. Kemudian juga kita perlu ajarkan dia tentang iman kita gitu. Jadi jangan menyerahkan tugas penanaman nilai-nilai tentang iman kita, agama kita itu kepada sekolah gitu, kepada rumah ibadah saja, jangan. Itu harus tugas kita, ya kan? Karena apa? Anak-anak yang ditanamkan iman sejak dini dan disiplin every day itu akan lebih kokoh dasar dia untuk bisa memahami apa itu penurutan. Iya kan? Kayak semua agama pasti ada deh yang namanya aturan kan? Ada nilai-nilai yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana caranya membuat anak-anak itu bisa patuh kalau dia nggak tahu? Kalau tidak diajarkan juga. Iya, karena kan berapa lama sih jam pelajaran agama di sekolah? Paling sekali seminggu kan? Iya kan, 2 SKS. Nah, ya, 2 session. 1 jam. Ya ampun. Di gereja paling berapa lama sih kelas anak-anak? Ya kan, pada saat jam khotbah dia udah nggak paham lagi tuh anak-anak balita kan gitu kan. Nah di rumah itu perlu kita mengajarkan dia tentang iman kita ya. Kemudian juga untuk melatih anak-anak untuk bisa menurut, kita harus menunjukkan bahwa saya apresiasi kamu loh. Gitu. Saya tahu sebagai mami saya tahu bahwa kamu tuh sebenarnya punya sesuatu yang hebat yang bisa membantu saya. Nah, ketika anak-anak merasa bahwa dia akan dimintain bantuan, nah itu dia harga dirinya naik kan, harga naik. Nah kita mungkin tahu bahwa kita kalau dituruti seneng kan. Iya. Nah, bagaimana kita pernah nggak nurutin anak kita? Nah, jadi kita bisa bilang latih dia dengan seperti ini. Minggu ini kita makan apa aja ya maunya kamu? Ya kan kita minggu lalu kita udah masak itu tuh, misalnya udah makan tahu apa gitu ya. Minggu ini apa ya kira-kira ya, mami punya ini loh, ini punya menunya nih, menurut kamu gimana? Yang ini jangan mami, yang ini aja. Sekali-sekali makan jamur dong, gini-gini misalnya ya. Enoki mam digoreng kasih bawang goreng tuh enak banget mami misalnya gitu kan. Udah dia pilih tuh. Mungkin kita berpikir aduh enoki ya. Susah nyarinya nih. Tapi kita hargai. Oke nak, mami hargai. Nanti mami perjuangkan untuk cari ya nak ya. Mudah-mudahan bisa ketemu nih misalnya kayak gitu. Atau nak mami mau pergi. Papi mau pergi. Kira-kira pantasnya pakai baju apa ya gitu. Ini deg-degan nih ya. Jangan sampai dia suruh kita pakai sarungan gitu kan. Mendingan supaya kita kan kasih dia kesempatan untuk memutuskan, menolong kita. Nah supaya nggak ngeri nih pilihannya. Karena kalau dia udah pilih, ya kita harus konsisten, kita pakai tuh gitu. Kita kasih pilihan aja. Yang ini atau ini nak, gitu loh ya. Kalau dikasih kebebasan ngeri, ntar kita disuruh pakai sarung. Tapi maksudnya itu untuk mengajar anak pun diberikan kepercayaan. Ya, itu dia. Jadi dia akan rasa bangga ketika dia dituruti, ya kan? Dia tahu rasanya enak ya dituruti itu ya.
Nah gitu kan, saya nurut sama anak saya untuk pilihan yang dia buat. Nah dia ketika dia tahu bahwa itu penurutan itu adalah satu hal yang positif, dia jadi akan merasa bahwa ya kalau saya menurut itu sebenarnya juga selain berguna buat saya, itu juga akan menyenangkan hati orang lain gitu. Aduh, Jadi dua-duanya dapat ya, Anda dan saya, Mami dan saya gitu. Nah, Ibu Helena, ini bagus sekali tentang penurutan. Kalau kita bisa ambil gambarannya adalah jika kita mau dituruti, kita juga harus membuat anak kita menjadi seseorang yang kita juga bisa percaya kepada dia seperti itu. Ibu Helena, terima kasih karena waktu juga yang memisahkan kita, dan juga pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Love Your Child hari ini, dan kita masih akan terus membahas Love Your Child, bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak-anak di episode berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Shalom.